Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Nindiani Putri sebagai moderator dalam jalannya acara presentasi laporan analisis SWOT untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktik analisis SWOT dalam mata kuliah Electronic Health Record. Yang saya hormati Bapak Ferry Fadli, SKM MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Electronic Health Record, dan rekan-rekan yang berbahagia. Baik, berikut ini adalah laporan analisis SWOT yang telah kami analisis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Anggota kami beranggotakan 10 orang, dengan anggota diantaranya, yang pertama Nandita Fajriani, Dina Fatiana Lestari, Resya Rosma Fitra, saya sendiri, Aisyah Nindiani Putri, Cici Dede, Nok Aam, Karisma Febriani, Muhammad Mi'rojul Mukmin, Desi Fajrianti, dan Muhammad Fajri Asidiki. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait latar belakang pelaksanaan analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Aam. Kepadanya saya persilakan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenai latar belakang, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau bisa disebut dengan SIM-RS, merupakan upaya untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai kebutuhan untuk mendukung fungsi manajemen dan proses pengambilan keputusan dalam pemberian pelayanan medis di rumah sakit. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS telah dikembangkan untuk berbagai fungsi klinis, seperti rekam medis elektronik atau electronic health record, computerized doctor entry, dan clinical decision support system untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis dan meningkatkan keselamatan pasien. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Mukmin dan Cici. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan mengenai strength dan weakness. Apa itu strength? Strength yaitu elemen yang secara positif mempengaruhi perkembangan dan posisi kompetitifnya. Nah, apa saja sih yang bisa mempengaruhi perkembangan dan posisi itu? Di antaranya ada finansial, ada keunggulan teknologi, ada keunggulan layanan pelanggan, ada keunggulan karyawan yang berbakat. Lalu yang kedua mengenai weakness. Weakness itu hal-hal yang berkaitan dengan fungsi internal organisasi, tetapi umumnya berdampak negatif pada perkembangan dan posisi kompetitifnya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi dampak negatif, yang pertama, kelemahan keuangan seperti rasio hutang yang tinggi, yang kedua, teknologi lama atau tidak fleksibel, yang ketiga, kelemahan layanan pelanggan, dan yang keempat, keterampilan atau moral karyawan yang buruk. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Cici. Baik, saya akan melanjutkan materi dari analisis SWOT yang selanjutnya, yaitu peluang atau opportunity, yaitu mengenai hal-hal yang membuat organisasi bergantung pada apa yang tersedia di lingkungan eksternalnya. Contohnya yaitu dapat muncul dari pesaing yang menarik diri dari pasar, tren sosial baru, ataupun inovasi teknologi yang baru. Yang selanjutnya juga ada peluang yang dapat terwujud dari produk atau fitur yang baru. Selanjutnya yaitu ancaman atau threat, yaitu elemen yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi. Contohnya yaitu dapat berupa pesaing baru, regulasi yang membatasi, pengambil alihan yang tidak bersahabat, dan juga dapat muncul sebagai sesuatu yang berwujud ataupun yang tidak terwujud. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu terkait strength atau kekuatan akan disampaikan oleh Dina. Kepadanya saya persilakan. Baik,
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikut adalah hasil dan pembahasan terkait strength atau kekuatan yang terdapat dalam SIM RS yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sudah termasuk sebuah kekuatan karena membantu dan memudahkan dalam pengaksesan informasi dan data. Selain itu, terdapat petugas yang paham akan penggunaan sistem tersebut sehingga sistem tersebut dapat digunakan dengan baik. Sudah tersedia juga berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan penggunaan SIM RS, yaitu berupa komputer, printer, scanner, dan lainnya. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina atas penjelasannya. Selanjutnya, analisis SWOT yang kedua yaitu terkait weakness atau kelemahan yang akan disampaikan oleh Reisha. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Berikut adalah hasil dari pembahasan terkait weakness atau kelemahan yang terdapat dalam SIM RS di RSUD Kabupaten Ciamis. Penggunaan SIM RS masih belum maksimal. Ditemukan juga adanya kendala dalam pengaksesan SIM RS yang sering terhambat jaringan atau sistem. Terkadang mengalami down sehingga memperlambat proses pendaftaran ataupun proses input data kesehatan lainnya. Lalu, SIM RS yang digunakan di RSUD Kabupaten Ciamis masih terkendala dalam pengaksesan SIM RS yang terkadang terdapat kendala dalam jaringan, sistem down, proses menampilkan data yang lama, ngeheng, dan kendala lainnya. Oleh karena itu, penggunaan SIM RS di RSUD Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke analisis SWOT yang ketiga, yaitu terkait opportunity atau peluang yang akan disampaikan oleh Nandita. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikut adalah hasil dari pembahasan terkait opportunity atau peluang yang terdapat dalam salah satu SIM RS di RSUD Ciamis. Dengan adanya SIM RS, pekerjaan dan proses pelayanan terhadap pasien menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif. Peluang akan semakin besar dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan, terutama sistem informasi yang berkaitan dengan informasi dan data kesehatan pasien. Teknologi dan informasi tersebut dapat membuat pelayanan lebih efektif dan efisien, serta dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengelola pencatatan rekam medis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk analisis SWOT yang terakhir yaitu terkait threat atau ancaman yang akan disampaikan oleh Karisma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, berikut adalah hasil dan pembahasan dari analisis SIM RS mengenai threat atau ancaman di RSUD Ciamis. SIM RS belum sepenuhnya digunakan secara maksimal dan juga penggunaannya masih terfokus pada petugas. Pasien belum dapat melihat atau terlibat langsung dalam penggunaan SIM RS. Contohnya, dengan belum adanya pendaftaran online yang berbasis self-service. Untuk pembahasannya, yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam bidang IT, belum optimalnya penggunaan mobile DKN, dan belum adanya kegiatan penggunaan sistem yang melibatkan langsung pasien seperti pendaftaran online pasien, sedangkan di RS lain terdapat di Ciamis sudah mempunyai aplikasi internal yang mana pasien dapat mendaftar secara online tanpa harus mengantri di pendaftaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait 4 strategi generik yang akan disampaikan oleh Gesi dan Fajri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk strategi generik. Yang pertama ada strategi pertumbuhan atau peluang dan kekuatan, yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan SIM RS. Lalu yang kedua ada strategi pengembangan internal, atau peluang dan kelemahan, yaitu memberikan pelatihan dan sosialisasi pada karyawan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi di bidang informasi dan data kesehatan. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada Kang Fajri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja untuk strategi generik yang ketiga itu strategi pengembangan eksternal, ancaman dan kekuatan, yaitu meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data, serta mengembangkan solusi untuk mengatasi maintenance di SIM RS. Untuk yang keempat yaitu ada strategi bertahan hidup, yaitu ancaman dan kelemahan,
Untuk poinnya yaitu meminimalisasi kesalahan yang diakibatkan kesalahan user. Yang kedua, untuk penginstalan antivirus guna mencegah banyaknya virus atau cracker. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari keseluruhan materi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT yang telah dilakukan akan membantu dalam memahami salah satu bentuk electronic health record di RSUD Kabupaten Ciamis. Salah satu bentuknya adalah SIM-RS. Selain itu, analisis tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu strategi rumah sakit untuk mencapai visi dan misi, serta untuk mengetahui kondisi dari faktor eksternal dan internal rumah sakit tersebut. Kemudian, dari analisis SWOT ini bisa dijadikan evaluasi untuk meningkatkan penggunaan electronic health record di lingkungan RSUD Kabupaten Ciamis agar bisa berjalan secara optimal serta dapat unggul dari rumah sakit lain. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.